Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali mempelajari ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnahnya sampai kelak datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wa asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang 7 dosa yang membinasakan. Tentang 7 dosa yang membinasakan. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang juga disebutkan dalam bahasan-bahasan akidah dan tauhid. Dan hadis yang mulia ini hendaklah menjadi perhatian setiap muslim dan muslimah, karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dosa-dosa besar, maka dia lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang lainnya. Baik dari sahabat yang mulia, An Abi Bakrah Nufail bin Harith radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa yang paling besar? Kemudian disebutkan oleh perawi hadis salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya 3 kali. Nabi mengatakan, maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar? Maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar? Diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jabarkan insyaallah taala. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya bersandar kemudian duduk. Di sini ada faedahnya. Nabi sampaikan 2 dosa dalam kondisi Nabi bersandar, kemudian Nabi duduk. Kemudian beliau mengatakan yang berikutnya, ala wa qaulaz zur. Hati-hatilah kalian dari qauluz zur, persaksian palsu. Persaksian palsu atau ucapan dusta, ucapan dusta. Dan disebutkan wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya sampai kami mengatakan dalam hati, semoga beliau diam. Ini riwayat yang pertama ya.
Ini riwayat yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan dari hadis yang mulia ini, dalam riwayat ini Nabi sebutkan beberapa dosa dulu. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu sekalian, Nabi menyampaikan ilmu secara global, baru Nabi rincikan. Ini di antara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Kan bisa aja Nabi sebutkan langsung. Yang pertama, berbuat syirik. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, ucapan dusta misalnya. Kan bisa. Tapi kenapa Nabi mulai dengan kalimat ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Jadi ada pertanyaan kepada Nabi, kepada para sahabat. Kata para ulama, tujuannya agar orang yang mendengarnya semakin fokus. Sama kayak kita ngasih tahu ke orang, antum tahu nggak ini? Jadi supaya mereka itu perhatian gitu. Itu yang pertama tujuannya. Tujuan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan sebuah dosa-dosa besar, maka hendaklah para sahabat serius mendengarkannya. Serius untuk mendengar. Karena ada sebagian orang, ketika mereka mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis Nabi, mereka nggak serius. Dan ilmu itu Bapak Ibu, semakin kita benar-benar ingin mengambil pelajarannya, benar-benar ingin kita mengetahuinya, ilmu itu akan semakin tertanam dalam jiwa kita. Cobalah kalau nggak percaya. Kalau ibu datang dari rumah, datang ke sebuah kajian, niatnya itu cuman ya hadir deh daripada nggak ada kerjaan di rumah gitu. Itu nggak akan nancap ilmunya. Tapi kalau orang berangkat dari rumah, kemudian hadir di majelis ilmu, benar-benar niatnya ingin belajar, maka insya Allah ilmu yang dia dapatkan juga akan bermanfaat dan lebih tertanam dalam jiwanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama adalah kesyirikan. Dari sekian banyak dosa besar, yang nanti jumlahnya ada 7, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dimulai dari urutan yang paling dahsyat, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik terbagi menjadi 2. Ada syirkul akbar dan ada syirkul asghar. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Bagaimana membedakannya, Bu? Bu, gimana cara bedainnya, Bu? Antara syirik besar dengan syirik kecil. Atau apa perbedaannya? Syirik besar dan syirik kecil, perbedaannya pertama dari sisi kekalnya dia dalam neraka atau tidak. Syirik besar, kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka dia kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ini yang pertama. Kalau syirik kecil, dia membuat pelakunya tidak kekal dalam api neraka, namun bisa jadi dia diazab Allah atau diampuni Allah. Dari sisi tentang ancaman neraka. Syirik besar, kekal dia dalam api neraka. Syirik kecil, Allah bisa mengazabnya di akhirat, atau Allah juga bisa mengampuninya di hari akhirat. Kemudian dari sisi pembatal amal, syirik besar yang dilakukan seorang muslim membatalkan semua amal solehnya. Syirik besar dilakukan oleh seorang muslim akan membatalkan semua amal soleh. Lagi-lagi ya, kecuali dia bertaubat.
itu beda cerita. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi melakukan syirik, walaupun dia muslim, maka statusnya amal-amalnya terhapus. Adapun syirik kecil pelakunya hanya dihapuskan amal yang saat itu dia ria. Karena syirik kecil definisi diantaranya adalah ria. Misal dia sholat ria, maka sholatnya itu yang dihapuskan pahalanya. Dia sedekah ria, maka sedekah itu dihapuskan pahalanya. Kemudian perbedaannya syirik besar dengan syirik kecil dari sisi pelakunya. Syirik besar pelakunya keluar dari Islam. Keluar dia dari Islam. Tentu ada rincian-rincian nanti. Kalau sudah sampai hujjah sama dia, sudah sampai penjelasan kepada dia, sudah sampai ayat-ayat Allah kepada dia, masih dia melakukan syirik besar, maka dia otomatis murtad dari Islam. Dan kalau dia sudah murtad, berlakulah semua konsekuensi orang meninggal dalam kondisi kafir. Berlaku semuanya. Berarti dia nggak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani oleh kaum muslimin, tidak boleh dimakamkan di pemakamannya kaum muslimin, karena meninggal dalam kondisi musyrik, nggak boleh. Makanya kalau ada orang kita tahu mungkin dia tidak melakukan dosa syirik, tapi dia nggak sholat seumur hidupnya. Ibu kenal nih, ada seorang tetangga ibu, dia nggak sholat seumur hidupnya, padahal dia adalah seorang muslim, dan dia tidak sholat atas dasar keyakinannya. Maka ketika dia meninggal dunia, kita secara hukum syar'i boleh tidak mensolatkan dia. Pilihan pribadi, boleh. Silahkan mungkin disolatkan sama orang yang lain. Itu boleh dalam agama kita. Gak pernah sholat ketika dia hidup di dunia, dia meninggal, maka orang-orang beriman punya hak untuk tidak mensolatkan dia. Terus siapa yang sholatin Ustaz? Yang sholatkan dia orang yang juga gak pernah sholat sama dia. Nah, itu yang sholatin dia. Mungkin dia punya sahabat-sahabat di dunia, akrab, nongkrong, minum khamar, datang azan dia nggak sholat, temannya juga nggak sholat. Kalau dia meninggal, suruh temannya yang nggak sholat nyolatin dia. Hah? Ya udah nggak ada urusan. Maksud saya, kita ini punya hak tidak mau mensolatkan. Dalilnya apa? Nabi tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Orang berhutang, mana lebih besar, dosa hutang atau dosa meninggalkan sholat? Hutang nggak bayar, itu kan dosa ya. Sekarang dosa sholat. Maka kata para ulama, sebagai pelajaran untuk dia, dan sebagai pelajaran untuk orang yang masih hidup. Kalau saya nggak mau saya. Kalau saya tahu dia nggak sholat, dan memang atas dasar keyakinan dia tidak, saya nggak mau sholatkan. Sebagaimana Nabi tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Apalagi kayak kita kadang-kadang jelas-jelas dia orang yang tidak beragama, nggak jelas keislamannya, ditanya lagi, ini khair atau tidak? Khair dari mana? Selama hidupnya tidak pernah sholat, selama hidupnya bermaksiat. Itu kalau kita tahu tentang dia. Maka seorang punya hak tidak mensolatkan pelaku syirik akbar. Dan kalau saya tidak keliru ya, ada beberapa imam di Masjidil Haram, ketika salah seorang tokoh kesyirikan meninggal dunia, dia nggak mau solatkan. Dia tidak mau mensolatkan. Adapun syirik kecil, dia tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, enggak. Sehingga statusnya dia masih muslim. Pelaku syirik kecil, riya misalnya, itu tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Tetapi statusnya dia masih muslim. Masih boleh kita sholatkan.
Nah, pertanyaannya nih Bapak Ibu, kapan syirik kecil menjadi syirik besar? Atau kapan ria menjadi syirik besar? Ditanyakan kepada Syekh bin Baz, kapan ria yang Nabi sebutkan ini syirik kecil kan? Kapan menjadi syirik besar? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, riyaul munafikin. Rianya orang-orang munafik. Ria ini bertingkat-tingkat, Bu. Rianya orang munafik sampai pada level berwajah dua. Kalau sedang sama dengan muslim, dia seakan-akan setuju. Tapi kalau sudah bersama dengan orang-orang kafir, dia menghina Islam. Ini rianya orang munafik. Maka rianya orang munafik menghantarkan dia kepada syirik besar. Sama kayak misalnya ada orang di majelis, dia gini-gini di majelis. Oh, ya gini-gini. Keluar dari masjid, ngomong apa Ustadz itu tuh? Ngomong apa dia itu? Itu aliran sesat itu. Itu terlalu keras dakwahnya itu. Ini rianya orang-orang munafik ini, Bu. Kalau sampai pada titik dia mengkufuri agama, maka ria dia ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Hati-hati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang aku paling takutkan atas kalian. Perhatikan di sini, Bu. Nabi mengatakan apa? Yang aku takutkan atas kalian. Waktu Nabi menyampaikan ini, Nabi sedang ngomong sama siapa? Dengan siapa? Sahabat. Nabi khawatir Abu Bakar tertimpa ria. Nabi khawatir Umar tertimpa penyakit ria. Itu level sahabat, Bu. Gimana dengan kita yang ketika umrah selfie, ketika sedekah sedikit ngomong sama orang, selevel Abu Bakar saja, Nabi bilang takut. Oh enggak, saya enggak ria Ustaz, insya Allah saya ikhlas. Ucapan ini butuh ikhlas lagi. Itu sahabat, Bu. Makanya sembunyikanlah amal-amal soleh kita. Nggak mesti semua orang tahu. Kita melakukan kebaikan, biar orang tahu setelah kita wafat. Itu jauh lebih baik, Bu. Orang tahu setelah kita wafat. Ketika kita hidup di dunia ini, tutup semua apa yang bisa kita tutup amal soleh. Nggak mesti orang semua tahu. Baik, itu dia berkaitan dengan masalah syirik kecil ya. Kemudian ya, syirik besar juga membuat pelakunya keluar dari Islam yang tadi, dan sehingga dia tidak boleh mewarisi. Artinya orang kalau sudah melakukan syirik besar, berarti dia telah keluar dari Islam. Dan kalau dia sudah keluar dari Islam, dia tidak bisa memberikan warisan atau diwarisi. Nggak bisa. Nggak dapat dia. Adapun syirik kecil masih dapat, masih bisa. Mereka masih mendapatkan harta-harta waris dari keluarganya. Baik, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu gambaran umum berkaitan dengan masalah syirik ya. Dosa yang berikutnya, dosa yang kedua adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk mentauhidkan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Perintah berbakti sama orang tua datang setelah perintah tauhid. Berarti harusnya orang yang bertauhid itu orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Bahkan ibu bisa bayangkan, Bu, ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni yang kita tahu, tidak pernah Nabi menyuruh para sahabat untuk minta doa kepada orang lain secara umum kecuali Uwais. Nabi ngomong kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, kalau besok engkau berjumpa dengan laki-laki yang datang dari Yaman, Uwais, maka engkau minta doa sama dia.
Disebutkan oleh Nabi karena dia seorang yang sangat berbakti sama ibunya. Wa khairut tabi'in Uwais wa kana barran li ummi. Sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais karena dia sangat berbakti sama ibunya. Ini perhatikan nih, bakti kita sama ibu kita. Jangan jadi anak durhaka. Jangan jadi anak yang bakhil sama orang tua kita. Jangan pelit ketika memberikan harta kepada orang tua, jangan. Dan berbakti sama orang tua ada dua bentuk. Berbakti ketika mereka masih hidup dan berbakti ketika mereka telah wafat. Ketika mereka masih hidup, itu bakti kita. Ucapan yang lemah lembut, kemudian membantu semua kebutuhan mereka. Kalau mereka sakit, kita rawat, kita jaga ketika masih hidup. Ketika sudah wafat, maka bakti kita adalah mendoakan mereka. Mendoakan, membayarkan hutangnya kalau ada, dan kalau kita mampu. Dan yang ketiga, mensolatkannya, memandikannya, memakamkannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu pelajari itu, bapak ibu pelajari, terutama ibu-ibu ya, karena kalau ibu kita meninggal, yang boleh mensolatkannya hanya sesama perempuan atau suaminya. Kalau ingin lawan jenis hanya suami. Kalau ibu meninggal, yang boleh memandikan jenazah ibu hanya suami ibu atau perempuan yang lain. Di sini menunjukkan bahwasanya besarnya peran suami atau perannya istri. Dan usahakan kalau kita adalah anak yang berjuang untuk berbakti sama ayah dan ibu kita, selenggarakanlah pemakamannya sesuai dengan sunnah. Mulai dari memandikan sesuai sunnah, mulai dari mengkafani sesuai sunnah, mensolatkan sesuai sunnah. Dan diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang meninggal dunia, kan dibawa di keranda tuh, itu jangan ditutup, nggak ditutup jenazah itu, bu, terbuka, itu sunnah. Ini banyak orang nggak ngerti, oh itu jenazah kok dibuka itu. Enggak sopan sama jenazah. Enggak, memang begitu sunnahnya. Jadi keranda enggak ditutup kecuali ya, keranda para wanita. Para ulama menyebutkan terkadang memang ditutup kerandanya para wanita. Ditutup dengan kain, kehormatan untuk mereka. Tapi kalau laki-laki, hukum asalnya terbuka. Tujuannya apa? Biar orang yang hidup lihat mayat, bu. Itu tujuannya. Lewat depan rumah orang bawa keranda, lihat ada mayat yang dibawa. Ada jenazah yang dibawa, sehingga hati kita semakin takut dengan kematian. Dan juga di antara sunnah dalam pemakaman, tidak boleh jenazah itu di tembok kuburannya. Nah ini penting ini. Di tembok, la tujassas fiha, kata Nabi. Nggak boleh di tembok. Wala yuktab alaih, tidak boleh ditulis apapun di atasnya. Apalagi dipasangkan wifi, lebih parah lagi. Ada kuburan pasang wifi, bu. Ini siang-siang, bu, capek kita kalau terlalu serius ya. Maka ada yang puasa juga, kita sama puasa. Jadi, nih, jangan ditulis di atasnya apapun. Kalau bisa, begitu kita memakamkan keluarga kita. Kenapa? Kalau ditulis namanya, terkadang itu bisa memunculkan fitnah di masa mendatang. Apalagi kalau itu menimpa orang-orang soleh yang meninggal, mungkin syekh, yang meninggal mungkin ulama besar. Kalau ditulis namanya, orang tahu kuburannya, dan orang nanti akan minta-minta kepada kuburnya. Maka ibu kalau ke kota Madinah nggak ada satupun namanya. Itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu diantara cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat, termasuk memakamkannya sesuai dengan sunnah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita gabungkan dengan hadis yang 7 dosa besar ya.
Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebelum kita lanjutkan, Nabi mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Ada 7 dosa yang membinasakan. Di sini urutannya agak berbeda. Tapi dalam satu redaksi 7 dosa. Yang pertama adalah asyirku billah. Yang pertama berbuat syirik. Sudah lewat penjelasannya. Yang kedua sihir. Was-sihir. Lihat Bu, kenapa Nabi tetap katakan sihir? Padahal sihir bagian dari syirik. Yang kedua sihir, kenapa? Karena memang banyak orang tertipu dengan sihir. Dikira dia sedang berobat, ternyata sihir. Dikira dia sedang minta tolong, ternyata sihir. Dikira dia sedang memudahkan urusan orang, ternyata sihir. Makanya sihir ini dalam Islam, tukang sihir dibunuh dalam Islam. Itu dalam Islam begitu harusnya, Bu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah di masanya membunuh beberapa dukun. Dukun itu dibunuh dalam Islam. Cuma kita karena bukan pemerintah, artinya bukan berjalan di atas hukum Islam yang sempurna, nggak ada hukum qisas untuk mereka. Yang melakukan pemerintah kaum muslimin. Dan sihir ini memiliki beberapa mudarat. Yang pertama, sihir bisa memisahkan sepasang suami istri. Itu perlu diperhatikan tuh. Kadang-kadang ada orang disantet, dikirim untuk membuat dia bercerai. Dan itu ada, hak, itu hak. Orang bisa terbunuh gara-gara sihir dengan izin Allah semuanya. Orang bisa bercerai gara-gara sihir. Tapi tidak semua penyakit harus kita katakan, oh jangan-jangan saya disantet. Sekarang kan orang banyak, setiap dia sakit dia ruqyah. Padahal ruqyah ini salah satu cara berobat gitu loh. Anak nakal di ruqyah, Pak. Anak nakal dinasehati, diajarin. Jadi ruqyah ini bukan satu-satunya cara berobat. Makanya kata para ulama, jangan orang sedikit-sedikit dia minta ruqyah. Sedikit-sedikit dia minta ruqyah. Tapi dia meruqyah diri dia sendiri, baca Quran, zikir pagi petang baca. Maka dosa sihir ini dosa yang paling terbesar, kedua setelah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, ini redaksi hadis yang 7 dosa ya. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa tanpa hak. Nabi sebutkan membunuh jiwa tanpa hak, berarti ada yang hak. Yang diharamkan dalam Islam membunuh orang serampangan. Dan di dalam Islam, kalau seorang membunuh, maka sebenarnya dia diizinkan juga untuk kembali membunuh. Qisas. Tapi yang melakukan ini siapa? Pemerintah kaum muslimin. Bukan individu. Pemerintah kaum muslimin. Dan membunuh jiwa manusia tanpa hak itu dosanya sangat besar. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, persidangan pertama yang berkaitan antara sesama hamba itu urusan darah, urusan pembunuhan. Itu di sidang Allah pertama kali di hari kiamat. Makanya hati-hati ya dari orang-orang yang terkadang bermudah-mudahan mengkafirkan kemudian dibunuh. Makanya ahlu sunnah, kita ini ahlu sunnah, kita nggak gampang mengkafirkan orang, nggak, dan itu bukan tugas kita. Dia sedikit-sedikit kafir enggak. Tugas kita adalah menjelaskan ini perbuatan syirik, ini perbuatan yang mengajarkan kepada kesyirikan. Itu tugas kita. Tapi orangnya tidak boleh kita vonis. Karena tugas menghakimi ini diserahkan kepada para ulama, apalagi berkaitan dengan masalah takfir. Kafir mengkafirkan. Baik, pembunuhan dalam Islam ya, di qisas ya. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, ada orang disebut dengan qatlul amad, membunuh dengan sengaja.
Kalau pembunuhan dengan sengaja, maka dalam Islam diberikan dia dua pilihan. Diberikan dia tiga pilihan kepada ahli warisnya. Yang pertama, dibunuh lagi. Misalnya ayah kita dibunuh sama orang, na'udzubillah ya. Kita boleh meminta kepada hakim, saya ingin orang ini juga dibunuh. Itu halal. Kisos. Darah dibalas dengan darah, jiwa dibalas dengan jiwa. Ada pilihan yang kedua, yaitu dia tidak dibunuh, tapi dia membayar sejumlah uang. Mungkin berapa miliar untuk jiwa manusia. Dan jiwa manusia nggak bisa dibeli sebenarnya. Yang kedua, ada pilihan, disuruh dia bayar. Yang ketiga, dia memaafkan. Ini yang paling dahsyatnya kalau memang kemaslahatannya besar. Ini bagi pembunuhan dalam kasus dalam kasus sengaja. Nah, pembunuhan ada dalam bentuk seperti sengaja. Seperti sengaja, namun dia tidak berniat, tapi atas dasar kelalaian. Contoh, ada orang menebang pohon, tapi dia kurang safety. Dia tebang pohon, ternyata tumbang, kena orang yang naik motor, meninggal. Dia juga dikatakan membunuh sebenarnya. Tapi urusannya diserahkan kepada hakim. Ada yang mengatakan dia wajib membayar jizyah, membayar denda, membayar nyawa tersebut, atau dimaafkan. Diserahkan kepada hakim urusannya. Dan ada yang ketiga, pembunuhan yang memang tidak disengaja. Jadi ada yang sengaja, ada yang mirip dengan disengaja, ada yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Dia sudah benar-benar hati-hati, dia safety, hati-hati, dia bawa mobil, dia nggak kencang-kencang, namun ternyata ada satu hal yang membuat dia nabrak orang, meninggal. Kadang-kadang kita nggak jelas, Bu. Kadang-kadang gini, ada saya lihat beberapa cuplikan, mobil parkir biasa, tapi ada anak kecil kan nggak kelihatan. Kalau kita dalam mobil, kita nggak kelihatan anak kecil itu lewat di depan, apalagi mobilnya tinggi misalnya. Dan kita nggak ada berniat ingin bunuh orang, kita mundur, ternyata terlindas. Maka itu dikatakan pembunuhan tidak disengaja. Dan seharusnya pelakunya dimaafkan. Beda sama yang kedua. Yang kedua, ya, dia lalai. Mungkin bawa mobil kencang-kencang, bawa motor kencang-kencang, nabrak orang, meninggal. Ini atas dasar kelalaian. Tapi kalau tidak sengaja, itu dia cenderung dimaafkan. Baik, kemudian dosa yang keempat, wa aklur riba. Saya lebih banyak kepada penjelasan pada siang ini ya, karena dalilnya terlalu, dan sudah jelas insya Allah dalilnya ada pada penjelasannya para ulama. Aklur riba, memakan riba. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam tidak ada dosa yang Allah mengajak peperangan kecuali pelaku riba. Kita lihat ayatnya. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa riba jika kalian beriman. Ini masih masalah perintah meninggalkan riba. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Di ayat yang berikutnya 279, tadi sebelumnya mengatakan apa? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah riba kalau kalian beriman. Ayat yang berikutnya Allah mengatakan fa illam taf'alu, apabila kalian tidak mau ikut perintahku,
fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka yakinlah Allah dan Rasulnya telah mengumumkan perang kepada kalian. Perang sama Allah, Bu. Bayangkan. Makanya orang yang makan riba, pekerjaannya riba, dinasehati dia tidak mau, maka dia telah mengumumkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Apabila kalian bertaubat, maka kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian. Nah ini, perhatikan ibu-ibu. Kalau kalian taubat dari riba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghalalkan untuk kalian pokok harta. Jadi misalnya, ibu pernah punya rumah. Ibu kan semua cicilan semua kan? Rumah cicil, ya kan? Enggak, Masya Allah. Ngetes saja, Pak, ngetes, Pak. Ibu ya, lihat, perhatikan Bapak Ibu. Ada orang mungkin dulu bangun rumah nyicil dengan riba. Punya motor, mobil, cicilannya riba. Udah lunas semuanya. Baru dia sadar ternyata saya ini makan riba selama ini. Kata Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertaubat, maka riba-riba yang telah lalu itu, harta pokoknya halal untuk kalian. Boleh. Ya jangan punya rumah dihancurkan pula, jangan. Beruntung dong Ustaz, orang yang dulu pernah riba, itu sudah banyak rumahnya. Ini bukan masalah untung dan untung. Dan belum tentu dimaafkan Allah. Sungguh-sungguh enggak dia taubatnya, kan gitu. Maka ingat ya, jangan sampai seorang ketika dia makan riba, kemudian dia lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan riba ini memang perbuatannya orang-orang jahiliyah. Misal saya kasih contoh. Tahun 90, misalnya contoh ya, saya utang sama ibu 1 juta, tahun 90. Ternyata saya nggak bayar sampai 2024. Berapa tahun itu? 24 tahun. Ibu nagih. Berapa yang saya kasih? Sama atau lebih, Bu? Kenapa sama? Kenapa sama? Supaya tidak ada? Supaya tidak ada unsur riba. Kenapa nggak boleh ada unsur ribanya? Dosa. Tapi kenapa? Maksudnya ada yang kurang nih. Misalnya orang kan sering bilang gini, Ustadz, kan dia minjam tahun 90. Tahun 90 kan 1 juta ya, beda dengan tahun sekarang 1 juta, kan gitu. Apa jawaban kita, Bu? Nah itu, kalau orang sering gitu nih. Dia minjam sama ibu mungkin tahun 90 1 juta besar, Bu. Sekarang 2024 ya besar juga, tapi mungkin sudah mulai berkurang nilainya. Apa jawaban kita? Kalau sudah urusan hutang piutang, kita nggak membahas untung rugi. Karena untung rugi hanya boleh dibahas kalau jual beli. Kalau hutang piutang murni membantu saudaraku, gitu loh. Maka nggak boleh ada tambahan. Oh dia hutangnya tahun 40 tahun yang lalu tetap 1 juta. 100.000 tetap 100.000. Karena dari awal niat kita memberikan bantuan sama dia. Makanya salah kalau ibu memberikan bantuan, memberikan hutang sama orang, niatnya nyari keuntungan. Itu yang diharamkan sama Allah. Maka ingat ya, kalau ada orang punya hutang 10 tahun yang lalu, dia mau bayar sekarang, jumlahnya masih sama. Kalau ditambahin 1 rupiah, ibu makan riba. Dan dia juga melakukan dosa riba. Hati-hati itu, Bu. Ya, hati-hati dengan masalah riba. Baik, kemudian juga berkaitan dengan dosa riba. Riba ini juga berkaitan dengan banyak permasalahan. Misal seperti orang yang asuransi riba. Dan lihat, Bu ya, orangnya asuransi
syaitan menggunakan sifat takut pada diri manusia. Asuransi ini riba, Bu, nggak boleh. Ibu beli mobil harga 500 juta. Ditawarkan, Bu, nanti mobilnya gores. Pakai asuransi aja, Bu. Sebulan cuma 200.000 misalnya. Ini riba. Karena kalau mobil Ibu ditabrak, harusnya berapa biayanya? Lebih besar. Ibu cuma ngasih 200.000. Dan di situ ada gharar. Asuransikan diri kita sama Allah, selesai. Jangan ada rasa-rasa khawatir. Makanya kata para ulama, asuransi ini rata-rata semua riba. Kecuali sifatnya seperti menabung. Ada asuransi ini, kita nabung 500.000. Bulan depan 500.000. Ternyata ada peristiwa dikembalikan 1 juta. Ini yang benar. Ini yang benar. Ada asuransi jiwa lagi, asuransi pendidikan, asuransi apa. Ini semua digunakan rasa takut kita oleh syaitan. Dan lihat, orang semakin kaya, diperhatikan nih, orang-orang kaya perhatikan nih. Orang semakin kaya, semakin penakut. Ya atau tidak? Mobilnya semakin mewah, semakin takut. Makanya mereka asuransi. Ibu tanya sama tukang becak di sebelah, pakai asuransi nggak becaknya, Bu? Orang miskin, hatinya lapang, Bu. Nggak ada rasa takut. Orang semakin kaya, semakin ada perasaan takut. Takut mobilnya hilang, takut ininya gores, takut... Maka saya katakan, di masa sekarang, banyak sekali manusia terjerumus kepada riba. Dan itu yang membuat hidup mereka susah, itu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, seorang saudagar kaya di kota Makkah dan Madinah, dia pernah ditanya, "Wahai Abdurrahman, kenapa engkau ini kalau jualan selalu berhasil gitu loh?" Ini jualan ala Abdurrahman bin Auf. Beliau memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama dia bilang, saya kalau jual beli, saya selalu ingin orang membelinya cash. Dia nggak buka pintu cicil. Walaupun cicil halal, kalau tidak ada ribanya. Cicil itu halal. Ibu beli motor harga 30 juta. Sebulan 1 juta. Kalau tidak ada dendanya, maka itu tidak mengapa. Itu syaratnya, harus nggak boleh ada denda. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf, dia kalau jual barang, belinya harus cash. Itu dari dia. Yang kedua, saya selalu menjual barang-barang yang terbaru. Barang-barang jadul dia nggak pakai. Itu Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga, saya selalu ridho dengan sedikitnya keuntungan. Abdurrahman bin Auf lebih memikirkan yang penting terjual walaupun untungnya sedikit. Berarti dia lebih mementingkan kuantitas, jumlah. Untungnya mungkin cuma 10.000, tapi yang beli mungkin 500.000 orang. Gimana tuh, Bu? Besar. Dan orang yang ridho dengan keuntungannya sedikit, Allah akan berkahi hartanya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silakan ditiru bagi para pedagang. Jual barang yang terbaru, belinya cash, orang beli cash sama dia. Dia nggak buka pintu cicilan. Yang ketiga, ridho dengan keuntungan yang sedikit. Dan banyak orang sukses seperti itu cara berbisnisnya, Bu. Beberapa orang cerita, dia jual baju, jual jilbab, mungkin harganya itu lebih murah dari pasaran. Mungkin dia ambil untung cuma sedikit, tapi itu lebih berkah, lebih banyak, dan lebih sukses biasanya orang-orang yang seperti ini. Baik, kemudian yang berikutnya setelah riba, wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Anak yatim, ya. Apa definisi anak yatim? Orang yang kehilangan kedua orang tuanya atau ayahnya. Itu anak yatim. Dan dalam agama kita, beda anak yatim dengan fakir miskin. Itu dibedakan. Yang berhak menerima zakat
itu fakir, miskin, bukan anak yatim. Kalau anak yatim kita kasih zakat, bukan karena status keyatimannya, tapi karena dia miskin. Karena banyak juga anak yatim yang kaya. Ayahnya meninggal, dia dapat harta 10 miliar. Itu dipanggil ke masjid dapat ini. Enggak lah. Orang kaya dia. Cuman kalau ada anak, kenapa sering santunan anak yatim? Kenapa sering begitu? Karena rata-rata anak yatim dia miskin. Dia susah hidupnya. Karena tidak ada yang menanggung kehidupannya. Dan berkaitan dengan masalah anak yatim ini, disebutkan oleh Syekh Shalih Munajjid rahimahullahu ta'ala, jangan sampai seorang ayah atau ibu dia mengambil harta anaknya tanpa hak. Misalnya nih, ibu punya anak, suami ibu meninggal, tapi suami ibu ternyata orang-orang yang punya harta. Tentu ada hak anak ibu, di situ dia masih kecil, anak kita masih kecil. Maka tetap tuh harta dijaga. Kalau ingin dipakai untuk kebutuhan dia. Maka ulama sebutkan hartanya anak yatim terkadang yang menzoliminya ibunya sendiri. Ibu yang gak amanah. Dipakai untuk bisnis namun ternyata rugi. Makanya harta anak yatim sebenarnya boleh diputar, boleh. Tapi dengan syarat pemutarannya ini benar-benar keuntungannya itu jelas. Bukan ragu-ragu. Karena kalau harta anak yatim tidak diputar, nilainya kan berkurang terus setiap tahun. Makanya kalau ingin diputar harta anak yatim, pada usaha-usaha yang benar-benar jelas keuntungannya. Kalau tidak, jangan. Kalau tidak, jangan. Baik, kemudian juga bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatimi hatain." Aku besok bersama anak yatim, aku besok bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini. Jadi kalau bisa, kita ini bergonta-ganti anak yatim, Bu. Jangan bergonta-ganti tas terus, anak yatim gonta-ganti. Ada orang bergonta-ganti tas, bulan ini tasnya ini, bulan depan tasnya ini lagi. Kalau bisa anak yatim, Bu. Dapat anak yatim, dia bagus, semangat, berakhlak, dia biayai sekolahnya. Sampai dia balik, lepas. Jadi anak yatim yang lain. Sampai dia balik, lepaskan dia. Sampai dia balik aja. Karena kalau dia sudah balik, dia udah lepas tanggung jawab kita. Dia mencari nafkah sendiri. Makanya berganti-ganti anak yatim ini diantara perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat dari para ulama kita, banyak para ulama itu terlahir dalam kondisi yatim. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun yatim. Imam Syafi'i lahir dalam kondisi yatim orang tuanya. Juga Sufyan Ats-Tsauri juga yatim. Jadi banyak ya orang-orang yang menjadi ulama besar padahal tidak ada sosok ayah di sebelah mereka. Ini motivasi bagi setiap ibu yang dia mungkin ditinggal oleh suaminya, anaknya masih kecil-kecil, jangan dia putus asa. Karena insyaallah ta'ala kalau dia semangat membesarkannya dengan agama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia. Baik, kemudian setelah memakan harta anak yatim, apa yang berikutnya jemaah? Sebentar, di sini ada berkaitan dengan masalah yatim yang penting yang saya sampaikan. Nah, harta anak yatim ini, kalau dia jumlahnya besar, maka dianjurkan memang diputar, Bu. Supaya jangan sampai harta ini setiap tahun kena zakat, kemudian berkurang terus. Nah, itu kata para ulama. Misal 100 juta, kan kena zakat tuh. Dan anak yatim dan anak kecil, dia wajib bayar zakat, walaupun dia belum balik. Ingat itu ya. Zakat ini kewajiban bagi setiap yang punya harta, yang nisabnya sampai dan haulnya sampai. Walaupun dia masih kecil. Walaupun dia masih kecil. Ini pendapat dari jumhur para ulama.
Baik, kemudian yang keenam, melarikan diri dari peperangan. Melarikan diri dari peperangan. Di dalam Islam, ya, kalau sudah terjadi peperangan, datanglah perintah jihad melawan orang-orang kafir, maka tidak boleh seorang berlari dari peperangan karena takut kepada musuh. Tidak boleh. Dan itu aib besar bagi panglima kaum muslimin. Makanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abu Bakar masuk Islam di perang Badar, ya, anaknya Abu Bakar masih kafir, Abdurrahman. Nah, ketika Abdurrahman ini masuk Islam, dia cerita sama Abu Bakar, ayahnya, wahai ayahku, waktu di perang kemarin sebelum aku masuk Islam, aku tahu engkau sedang mencari-cari aku. Apa kata Abu Bakar? Wahai Abdurrahman, kalau saat itu aku menemuimu dan engkau dalam kondisi kafir, aku pasti akan membunuhmu, kata Abu Bakar. Lihat, Bu, Abu Bakar hidupnya di atas wahyu. Kalau anak jadi musuh Allah dalam perang, gak ada cerita. Makanya Abu Bakar ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Anaknya kalau melawan Nabi Muhammad, melawan Allah dan Rasulnya, tetap diperangi. Makanya dalam Islam, kalau terjadi jihad, nggak boleh mundur. Makanya kadang-kadang ada orang yang suka teriak-teriak jihad. Kalau benar-benar terjadi jihad, berani nggak dia? Dan ingat, jihad ini, Bu, diletakkan di bab yang terakhir dalam buku fikih. Mau buka buku fikih, nggak ada bab pertama jihad tuh nggak ada. Rata-rata bab jihad di bab-bab yang terakhir. Bab pertamanya apa? Toharoh, sholat, ya kan? Tujuannya apa? Salah satunya, jangan sampai ada orang yang teriak-teriak semangat berjihad, namun cara wudhunya masih salah. Cara wudhunya masih salah, pengen jihad. Gimana ceritanya? Nah, makanya jihad itu di antara syariat yang paling tinggi, dan orang tidak boleh lari dari peperangan, itu bagian dari dosa besar, ya. Yang ketujuh, yang poin yang terakhir, menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat keempat. Menuduh perempuan terhormat melakukan zina. An-Nur ayat yang keempat. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumnya adalah 80 kali dera, cambuk, dan kesaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita nuduh orang berzina 4 saksi, Bu. 4 saksi. Kan nggak mungkin sebenarnya, kan, Bu? Orang berzina pasti di ruang tertutup. Mungkin di hotel, mungkin di mana. Bagaimana mendatangkan 4 saksi? Nah, di sini kata para ulama menunjukkan kalau kalian benar-benar tidak tahu, hanya kata orang, kata fulan, bahkan kita melihat, Bu, tetap nggak bisa kita mengatakan kepada hakim dia berzina. Jadi dalam Islam, saking begitu ya dosa zina tuh. Supaya kita nggak mudah nuduh-nuduh orang. Sekalipun, ya mohon maaf ya, ibu lihat dengan mata kepala ibu, ada orang berzina, ya, dengan mata kepala. Cuma ibu nggak punya saksi. Ibu nggak bisa datang kepada hakim. Walaupun ibu lihat nih, nggak bisa. Harus ada 4 orang saksi. Nah, di sini juga pelajaran. Bagi siapa yang pernah berzina, maka dia segera bertaubat. Jangan dia lapor sama orang, Ustadz, anak kemarin zina, gimana cara taubatnya? Jangan. Nggak perlu. Maka pernah datang kepada Nabi salah seorang wanita yang berzina, kan? Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kata Nabi, mungkin kau nggak berzina, mungkin kau cuma menciumnya, memeluknya saja. Enggak, saya berzina ya Rasulullah. Rajamlah saya, kata wanita ini.
Kata Nabi, sekarang kau hamil, pulang dulu. Engkau lahirkan anakmu dulu. Pergi dia pulang. Sampai 9 bulan dia lahir anaknya. Datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, anak saya sudah lahir. Rajamlah saya. Kata Nabi SAW, anakmu butuh untuk diurus. Disusukan 2 tahun. Pulang dia lagi. Setelah 2 tahun, datang lagi kepada Nabi. 2 tahun loh, Bu. Mungkin kalau orang sekarang udah kabur, udah hilang. Datang lagi ke Nabi dia. Ya Rasulullah, rajamlah saya agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Nah, di sini kata para ulama, sebenarnya Nabi ini mengatakan, udah kamu pulang aja, jangan lapor sama saya. Taubat sana. Cuman karena dia datang terus kepada Nabi, akhirnya dia pun dirajam. Dilempar batu. Dirajam lah ya, dirajam. Dan ketika dirajam, kata para sahabat, ini orang-orang, ini wanita pezina, wanita terlaknat gitu. Kata Nabi, jangan kalian laknat wanita ini. Karena dia sudah bertaubat sama Allah. Kalau taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, terampunkan dosa-dosa kalian. Nah, di sini keluar sebuah hukum, barang siapa yang pernah melakukan dosa apapun, jangan perlu lapor-lapor sama orang. Kita nggak kayak agama Nasrani, Bu. Agama Nasrani ngelapor. Pak Pendeta, tadi malam saya begini, tolong sucikan dosa saya. Kan gitu. Kita enggak. Kalau kita melakukan dosa, misalnya, udah taubat sama Allah. Nggak perlu ngelapor ke Ustadz, nggak perlu juga. Karena dosa, kalau sudah ditutupi sama Allah, kita ceritakan sendiri, itu dosa bisa nggak diampuni Allah. Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan Allah dosa-dosanya, kecuali yang terang-terangan. Kata para sahabat, maksudnya bagaimana yang terang-terangan? Kata Nabi, malam hari Allah sudah tutup aibnya sampai pagi hari. Suami yang nggak tahu, istri yang nggak tahu, anak-anak yang nggak tahu. Tapi justru pagi hari dia sendiri yang cerita sama temannya. Oh, tadi malam ana minum khamar loh. Tadi malam saya narkoba loh. Oh, tadi malam saya dapat perempuan ini loh, macam-macam. Allah sudah tutup. Makanya ibu-ibu kalau bertanya sama ustadz, jangan seperti pengakuan dosa, jangan. Bilang aja, ustadz ada orang, dalam hati, ini saya sih gitu kan. Nggak apa-apa. Atau ibu cerita tentang masalah suami ibu dalam majelis, jangan ibu bilang suami ibu, jangan. Tutup aib suami. Kalau bisa, pakai inisial aja. Ustadz ada seorang suami, Ustadz saya, tapi jangan bohong juga. Ustadz ada seorang suami gitu. Selama kita bisa menutup aib orang, menutup aib keluarga, kita lakukan. Kecuali benar-benar konsultasi darurat penting kepada orang yang amanah, itu mungkin. Nggak ada masalah. Tapi kalau di majelis, kalau bisa kita tutup semua aib-aib dosa kita dan dosa orang lain. Dan zina ini ya, sifatnya bertingkat-tingkat. Zina yang paling besar ketika terjadi hubungan biologis. Ini dosa yang paling besar. Dan lebih besar lagi dosanya kalau yang dia zinai adalah tetangganya. Kata Nabi SAW itu, berzina kepada istri tetangga itu nggak sama dengan berzina dengan orang lain. Ini perhatikan, maka hati-hati, jaga pergaulan, jaga dengan siapa kita berjalan, itu jaga. Makanya perempuan sangat dianjurkan dia menjaga kehormatan dirinya. Disuruh pakai hijab, disuruh dia banyak di rumah. Kalau dia safar disuruh dengan mahramnya, tujuannya apa? Penjagaan untuk dia. Penjagaan untuk dia. Termasuk juga laki-laki, dia bermuamalah dengan perempuan sebatasnya. Sebatasnya aja. Kalau ada keperluan mungkin jual beli atau apa, kalau sudah nggak penting dia nggak mau konsultasi, dia nggak mau cerita. Cuma kadang-kadang banyak orang sudah ngaji pun dia nggak jaga pergaulannya. Contoh. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Misalnya ini kadang-kadang banyak nih, apalagi di Jakarta Selatan nih banyak nih.
Dia makan, dia ngajak temannya makan, tapi istrinya di sebelah. Dan temannya bawa istri lagi di sebelah. Makan satu meja, dia lihat istri temannya, temannya istri dia. Itu jangan dibiasakan. Udah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Udah ngaji masih kayak gitu cara makannya. Satu meja nih, udah jilbab besar, bahkan pakai cadar kadang-kadang. Terbiasa dia bersama suami orang, terbiasa dia dengan istri orang. Kalau saya enggak, saya jaga itu. Dan saya tegur teman-teman yang seperti itu. Termasuk dalam bertamu. Kalau yang bertamu ke rumah kita perempuan, cukup jumpa dengan istri kita. Kalau yang bertamu adalah laki-laki, nggak perlu istri kita di sebelah. Kan sering gitu. Mungkin datang teman saya nih laki-laki nih. Saya nggak akan suruh istri saya di sebelah. Saya yang ambilkan minumannya, nggak perlu. Atau sebaliknya, ibu punya teman datang ke rumah ibu. Gak mesti suami ibu duduk di sebelah ibu. Kalau sebisa mungkin dijaga yang namanya pergaulan itu dijaga. Jangan bermudah-mudahan. Oh, kalau kita sebutkan kasusnya banyak, Bu. Hatta ustaz ada juga yang kena fitnah. Ada di Sumatera, tapi saya nggak sebut. Di Sumatera, ustaz ini terbiasa mengisi kajian-kajian ummahat. Tapi kajian dia bukan kajian tauhid. Kajiannya masalah-masalah konsultasi wanita yang dizolimi sama suaminya. Sehingga banyak ibu-ibu ini curhat terus sama dia. Curhat. Awalnya ustaznya mungkin awalnya istiqomah, lama-lama terfitnah. Dan sampai na'udzubillah diketahui dia sedang sayang-sayangan dengan istri orang. Waktu dia kirim itu yang pegang suaminya, bayangkan ini. Ustadz juga manusia dan syaitan juga kadang-kadang. Jangan bermudah. Itu pesan saya itu ya. Bagi perempuan, ibu-ibu, jaga batasan-batasan pergaulan. Bahkan Bu, di zaman ulama dulu, ya, mereka bedakan pintu masuk, Bu. Sampai seperti itu loh. Kalau bertamu ke rumah, kalau laki-laki lewat depan, perempuan lewat belakang. Masih ada teman saya mengamalkan itu sekarang. Ya, mungkin karena rumahnya cukup, cocok. Kalau perempuan datang, udah langsung lewat pintu depan. Laki-laki pintu belakang. Jadi gimana supaya nggak terkena fitnah? Abdullah bin Abbas meriwayatkan, ketika para wanita sholat ke masjidnya Nabi, di masa Nabi hidup, Nabi memerintahkan kepada para wanita selesai sholat, mereka dulu yang keluar pulang. Laki-laki masih di masjid. Supaya apa? Tidak terjadi namanya pertemuan campur baur. Itu di masa Nabi, Bu. Itu di situ Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Mas'ud, Khalid bin, orang-orang hebat semua. Sekarang siapa laki-lakinya? Sehingga kita merasa aman, merasa aman. Intinya adalah hati-hati dengan fitnah di masa sekarang, ya. Karena tidak sedikit rumah tangga rusak gara-gara fitnah-fitnah yang terjadi antara suami dan istri. Ya. Baik, inilah Bapak Ibu sekalian 7 dosa yang membinasakan. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari semua dosa-dosa ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tanya Ibu. Mau tanya? Tanya Bu. Kalau nggak ada bagus. Lebih baik nggak ada. Ada Bu, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya pengen bertanya kalau perempuan tuh harus pergi sama mahramnya. Ya, itu apa Bu? Apa? Harus mahram. Safar. Oh, masih safar lagi ya, silakan. Iya. Tapi maksudnya itu sampai jarak berapa sih Ustadz kalau umpamanya kita teman-teman nih cewek-cewek ke puncak gitu masih cewek-cewek ke puncak itu. Iya, maksudnya jalan-jalan. Jalan-jalan, kan sekali-kali Ustadz jalan-jalan. Oh, masa baik Bu. Gitu. Nah, ini saya pernah juga ngasih tahu teman saya bahwa saya ngasih tahu seperti itu
Terus dia kayaknya sangat tidak suka, tidak terima saya bilang gitu, karena waktu itu dia pergi sama suaminya, terus suaminya udah duluan di mana, terus dia baru nyusul. Terus saya bilang, kenapa nggak barengan sama suaminya? Terus dia bilang gini udah biasa kayak gitu. Terus saya kasih tahu hukumnya. Terus teman tuh saya nggak tahu bahwa dia bilang bahwa ketentuan hukum itu bahwa yang kamu pelajarin itu tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga kami, katanya gitu. Terus ya udah saya diem aja. Cuman tapi menurut saya yang sepertinya itu emang harus tidak boleh pergi sendiri kan, nama apabila ada suaminya, kecuali kalau dia sendiri udah janda gitu, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Jadi kalau janda boleh berkeliaran gitu ya? Itu nggak boleh ya, Ustaz. Baik, Bu. Ya, yang single juga katanya. Ya. Baik, pertama begini ya, berkaitan dengan masalah safar. Sebelum saya jawab, saya ingin memberikan penjelasan kepada ibu-ibu. Rata-rata yang selalu protes dengan safar wajib dengan mahram, rata-rata ini ibu-ibu yang hobi traveling. Rata-rata. Oh, saya ikut pendapat Ustadz itu aja deh. Ini bukan pendapat, ini dalil, Bu, dalil. Jadi, pertama begini, safar, ya, ulama terbagi menjadi dua masalah jarak ini. Mayoritas para ulama memang mayoritas memberikan jarak 80 km. Tapi ingat, pendapat mayoritas belum tentu kuat. Ini pendapat pertama 80 km. Nah, sebenarnya penentuan 80 km ini tidak ada dalilnya sama sekali. Nggak ada sama sekali dalilnya. Nabi nggak pernah mengatakan 80 km ini batas safar. Nggak ada. Tetapi kenapa ulama ada mengatakan 80 km? Mereka mengambil faedah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masiratan yaumin wa lailah, perjalanan sehari semalam. Orang dulu kira-kira kalau jalan kaki sehari semalam mungkin 80 km. Itu kira-kira. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang mengatakan tidak berkaitan dengan kilometer, tapi berkaitan dengan urf masyarakat, adat istiadat, kebiasaan masyarakat. Kalau sudah berpindah kota dan masyarakat menganggap itu safar, maka itu safar. Walaupun nggak sampai 80 atau lebih 80 km. Contoh, pindah kota Jakarta Bandung, safar nggak? Safar. Karena nggak ada orang bolak-balik biasa, nggak ada. Kalau Jakarta Depok, enggak. Walaupun pindah kota, tapi kebiasaan orang itu belum safar. Maka ibu ke Depok sendiri nggak apa-apa. Jalan kaki juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada mahram, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah pindah kota dan jaraknya itu memang disebutkan oleh masyarakat ini jauh, safar jauh, maka butuh mahram. Dan ini berlaku juga dalam ibadah safar haji dan umrah. Berlaku semuanya. Tadi saya sudah jelaskan secara rinci di Cikini, ya. Karena ini pertanyaan yang terlalu diulang-ulang terus. Karena mungkin hatinya belum kuat menerima, nanya lagi. Sampai yakin, nggak apa-apa. Kemudian lihat, ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La tusafir al-mar'ah illa wa ma'aha zawjuha ardhu mahram. Hendaklah wanita tidak bersafar kecuali bersama suaminya atau mahramnya. Lihat, larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ibu beriman sama Allah, beriman kepada hari akhir, janganlah dia bersafar kecuali bersama mahramnya. Dan ini sangat tegas. Makanya di masa Nabi, ketika ada salah seorang sahabat, dia pengen jihad, dapat kewajiban jihad, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya dapat kewajiban jihad, tetapi istri saya tahun ini berangkat haji. Apa kata Nabi? Batalkan jihadmu, temani istrimu berangkat haji. Nabi nggak mengatakan
istrimu kan ramai-ramai, istrimu kan dengan rombongan, istrimu kan aman. Enggak. Langsung Nabi suruh batalkan jihadmu, temani istrimu. Juga di sini penjelasan bahwasanya laki-laki ini nanya sama Nabi kenapa? Karena memang tidak terbiasa wanita haji selain tanpa mahram. Maka dia nanya. Kalau seandainya di masa Nabi, wanita sudah biasa safar sendirian, dia nggak akan nanya sama Nabi. Karena itu bukan kebiasaan, dia nanya sama Nabi. Wahai para wanita, bertakwalah sama Allah. Memang beragama itu kadang-kadang sampai pada titik menggenggam bara api. Memang harus sabar. Kalau mau masuk surga harus sabar, Bu. Harus sabar. Sehingga kalau kita safar pakai mahram, ibu akan memilih safar yang penting-penting aja. Itu diantara hikmahnya tuh. Oh, saya harus pakai mahram. Yaudah, jangan keluar safar kecuali benar-benar darurat. Itu baru boleh sendirian. Kalau nggak darurat, maka hukumnya maksiat, dosa besar, nggak boleh. Keperhatikan tuh ibu-ibu. Apalagi jalan-jalan ke puncak. Nah, puncaknya gimana nih? Udah safar atau belum? Ibu-ibu belum udah safar. Kalau saya melihat, walau alam ya, kalau Bogor kota belum, kalau puncak jauh kayaknya. Hah? Iya kan? Emang ada orang pulang pergi puncak? Ada sih ya. Ya, anggaplah puncaknya bagian mana kan nggak tahu juga. Anggaplah Bogor masih safar. Berarti tanpa mahram boleh. Ya. Tapi ibu ingat ya, ibu ingat tadi, kenapa ada ulama yang memberi batas 80 supaya tolak ukurnya jelas. Itu membantu kita sebenarnya. Itu membantu kita untuk tidak bermudah-mudahan. Kayak tadi kan kita ragu tuh, puncak secara masyarakat orang juga banyak, tapi dia jauh. Nah, lihat jaraknya, begitu caranya. Ke puncak udah belum? Kita cek jaraknya ya. Maka ibu puncaknya mana dulu puncaknya? Apa? Makan sate? Astagfirullah. Puncak pas. Berbahagialah wahai ibu-ibu. Oh, lewat sedikit. Kalau dari sini ya, 83 km. Ya wallahu alam. Intinya tadi gambarannya ya. Intinya adalah jangan bermudah-mudahan, tapi kalau puncaknya kan tergantung nih jaraknya yang mana, ya. Ya. Hah? Ya kan saya katakan ini belum terlalu jauh ya. Dan masih banyak orang yang bolak-balik sepertinya ya kalau puncak ya. Tapi kalau Bandung itu jelas. Itu nggak ada ya. Ya mudah-mudahan itu belum safar ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya. Ini saya menerima WA mengenai Indonesia Peace Convoy untuk tanggal 27 Juli untuk solidaritas Palestina. Indonesia apa, Bu? Indonesia Peace Control. Bahasa apa itu, coba? Konvoy. Bahasa Inggris. Ya. Terjemahin. Jadi dalam rangka perdamaian Palestina. Oh ya, tuh ya. Itu konvoy dari Masjid Agung Al-Azhar Bayoran sampai dengan Jakarta International Expo Kemayoran. Nah, apakah ini salah satu bagian dari kita jihad, solidaritas, atau dalam rangka kita merasa persaudaraan semuslim? Kedua, apakah kita sebagai akhwat boleh mengikutinya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama begini ya, itu acaranya apa? Acaranya ngapain, Bu? Kemudian yang menyelenggarakan siapa? Tentu penting itu. Dan tujuannya untuk apa? Karena jangan sampai ya kita nggak tahu kita melakukan apa. Tujuannya apa dulu? Saya juga belum bisa jawab. Konvoy ini maksudnya ngapain dia, Bu? Apakah ada apa? Acaranya apa, Bu? Itu satu dulu, itu acaranya apa? Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ya, kalau kita ingin perhatian kepada Palestina, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Dengan harta kita bisa bantu, ya. Kemudian dengan kita mungkin, ya sebagian pendapat mengatakan kita memilih produk-produk yang bisa kita pilih dan mendoakan mereka, itu yang paling membantu mereka. Ya. Tapi terkadang, wallahu alam, kalau sudah
jalan di keramaian, konvoi ramai-ramai. Kalau di situ ada unsur-unsur ya protes kepada pemerintah, ada unsur-unsur anggapan bahwasanya pemerintah tidak peduli, maka itu bagian dari memberontak, maka tidak boleh. Belum lagi dengan akhwat turun ke jalanan. Lu lihat di masa Nabi, ya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi banyak kasus, Bu. Ada sahabat yang dibunuh, sahabat yang begini begitu, tapi tidak pernah mereka melakukan hal yang seperti itu. Jadi saya pribadi, ya, lebih baik ditinggalkan. Kalau saya pribadi, ya, apalagi bagi para wanita, dia akan campur baur dengan laki-laki dan perempuan. Dan kalau tujuannya adalah solidaritas, ya, kan nggak mesti turun di jalanan, nggak mesti turun di jalanan. ATM ibu sampai ke situ, itu yang paling penting. Ini turun ke jalanan, tapi juga nggak memberikan bantuan. Itu maksud saya adalah perjelas ini acara apa. Tapi sepengetahuan saya, hal-hal yang seperti ini terkadang nanti ada nilai-nilai mungkin kayak ketidaksukaan, protes kepada amir dan seterusnya. Kalau itu dihindari aja, ya. Bukan kita tidak peduli kepada Palestina, bukan. Dia saudara kita. Tubuh kita bagian dari tubuh mereka juga. Karena muslim dengan muslim adalah bersaudara. Tetapi aturan syariat juga harus dijalankan. Ya. Kalau sekarang nih ada orang turun ke jalanan, kemudian dia teriak-teriak di hadapan istana negara karena protes kenapa nggak membantu seterusnya, ini termasuk penyimpangan, ini termasuk berdemo berarti. Jadi semua perlu diperhatikan, ya. Dan tinggalkanlah hal-hal yang tidak jelas, tinggalkan hal-hal yang syubhat itu ditinggalkan, jangan diikuti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang paling penting tadi saya tanyakan, ibu cari tahu yang menyelenggarakan siapa. Di situ ketahuan siapa yang menyelenggarakan, siapa di balik itu, siapa tokoh-tokohnya, itu penting. Tokoh-tokohnya siapa? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ketika anak saya ingin walimahan, orang tua, nenek saya menentang untuk dipisah antara laki-laki dan wanita. Neneknya nentang, Pak. Neneknya, ya. Karena beliau masih belum tahu ilmunya. Saya sebagai anak, bolehkah saya akhirnya mengikuti kemauan ibu saya untuk tidak dipisah? Karena saya ingin mengikuti kemauan ibu saya yang sudah sepuh, apakah saya berdosa? Anda berdosa karena mendahulukan makhluk daripada Allah. Ini lemahnya kita. Selalu memikirkan apa kata orang, bagaimana perasaan ibu saya, bagaimana perasaan nenek saya. Dia nggak sadar dia sedang melanggar aturan Rasul. Mana cinta sama Nabi-nya, mana? Makanya kalau dia mengatakan apakah dia berdosa kalau memilih pendapat ibunya, berdosa dia. Karena dalam pernikahan, Nabi sudah mengatur tata caranya. Dan syariat Islam sudah mengatur laki-laki perempuan dipisah. Makanya dia harus mengamalkan ilmunya. Dia sampaikan dengan baik, dia jelaskan kenapa harus pisah. Kalau neneknya tidak setuju, ini ada masalah. Kan dia yang nikah. Jadi kita ini beragama harus punya prinsip. Jangan pernah ada yang mengganggu kita. Jangan pernah kita takut kepada manusia, nggak enak sama orang. Kemudian kita tinggalkan syariat Allah. Kita tinggalkan dalil, jangan. Al-Quran dan Sunnah lebih besar di hati kita, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunya tidak mau makan karena dia masuk Islam, Sa'ad tidak peduli. Apa kata Sa'ad? Wahai ibuku, kalau engkau punya nyawa 100, semuanya keluar, aku tidak akan meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Makanya ibu besok di akhirat yang nanya ini, Anda tidak akan ditanya kenapa tidak mengikuti ibu Anda, kenapa nggak ikuti nenek Anda. Anda akan ditanya kenapa tidak mengikuti nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat mati, Bu. Selesai itu. Ingat mati. Ingat akhirat.
Karena terlalu banyak orang tidak bisa mentaati Allah karena makhluk, karena manusia. Dan pernikahan yang tercampur baur seperti ini, nanti ada lagi kemungkarannya. Ditambah ada musiknya, tambah ada joget-jogetnya. Amalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan minta doa sama Allah supaya dilembutkan hati ibu kita, nenek kita, doa. Dan kalau kita yang menikah, kita punya hak. Dan jangan pernah takut juga antum disumpahin sama orang tua, padahal antum tidak melakukan dosa. Jangan takut. Ustadz, kalau saya nikahnya tanpa musik, kalau saya nikahnya dipisah, ibu saya mendoakan keburukan untuk saya. Jangan takut. Ibu Anda bukan Tuhan. Dan doa keburukan tidak akan sampai kepada Allah kalau kita mentaati Allah. Pilih Allah atau makhluk, pilih. Cuma kadang-kadang iman kita ini terlalu lemah, jemaah. Gara-gara orang, gak enak sama orang, nanti apa kata orang. Makanya kita harus punya prinsip dalam beragama. Rezeki dari Allah. Semua jangan pernah khawatir. Jangan pernah sedikit pun di hati ini ada ketergantungan sama makhluk, jangan. Kita akan bahagia. Jangan pernah sedikit pun ada ketergantungan sama makhluk. Makanya ini masih bisa dibicarakan. Ya. Saya ada pengalaman pribadi ya. Ini sekedar pengalaman saja. Waktu adik perempuan saya mau menikah, adik saya sudah ngaji, suaminya pun sudah ngaji, calon suaminya. Sudah sepakat, awalnya adalah ingin nikahnya pisah. Tapi biasalah, kadang-kadang ada sebagian keluarga yang belum ngaji, ya kan. Tiba-tiba keluarlah semacam nasihat atau masukan, nikahnya nggak jadi dipisah, nikahnya digabung. Saya panggil calon adik saya nih, dan dia orang soleh, masya Allah, keluarganya baik, cuma belum kenal sama agama, ya masih ragu-ragu lah, kenal tapi saya ragu-ragu. Dia orang soleh, orangnya baik, masya Allah. Saya bilang, kalau antum mau nikah sama adik ana, harus pisah. Kalau nggak pisah, antum cari perempuan lain. Gitu kan? Dan antum coba bilang sama orang tua baik-baik. Insya Allah, antum kalau bisa doa sama Allah, bilang sama orang tua baik-baik, permintaan yang paling tulus dari anak. Insya Allah orang tua antum lembut hatinya. Dan alhamdulillah, memang dia orang baik, orang tuanya juga soleh, solehah. Tapi biasalah orang tua kadang-kadang tidak terbiasa. Dia coba, alhamdulillah Allah lembutkan hati ibunya. Akhirnya pisah. Coba kalau dari awal kita sudah lemas, ya yaudah deh kalau orang tua antum banyak, udah gabung aja. Kita terlalu sering ditakut-takuti sama syaitan. Kita belum coba, kita belum berikhtiar. Jadi ini nasihat saya, dia jelaskan kepada neneknya, dia minta pernikahannya pisah. Dan dalam Islam, kalau pernikahan itu digabung, tidak berdosa orang yang diundang tidak hadir. Karena terjadi ikhtilat di situ. Saya beberapa datang undangan sama saya, undangan pernikahan. Saya lihat ada acara organ tunggalnya, ada acara musiknya. Saya nggak datang. Dan kita nggak berdosa. Karena undangan yang wajib kita hadiri, undangan yang sesuai sama syariat. Nggak ada musik, nggak ada campur baurnya. Itu yang wajib kita hadiri. Oh nanti antum dibilang sombong, manusia, silahkan mereka berbicara. Kita sedang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz izin melenceng dari tema. Jangan terlalu banyak melenceng, nanti sesat ya. Melenceng dari tema, Pak. Pernikahan siri apa sah? Untuk perceraiannya seperti apa ya Ustadz? Sebab suami sudah zalim terhadap istri, tidak menafkahi lahir dan batin. Pertama, nikah siri ini ya, sebenarnya secara hukum dia sah. Tetapi dia banyak mudarat untuk wanita. Untuk wanita mudarat, untuk laki-laki. Maka saya selalu bilang, wanita jangan mau nikah siri. Kenapa? Karena pernikahan siri di masa sekarang terutama, seringkali wanita itu dizolimi. Dan sudah banyak kasusnya. Dia nikah siri. 5 bulan menghilang suaminya. Nggak menafkahi, bahkan nggak pulang ke rumah. Gimana coba? Istrinya sendirian kasihan. Dia mau datang ke hakim, surat nikahnya nggak ada.
Maka pernah ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau suaminya menghilang tiba-tiba? Bertahun-tahun nggak pulang. Boleh nggak dia nikah lagi? Dia masih satu istri. Dia belum diceraikan. Ya atau tidak? Maka kalau dia sudah tidak dinafkahi oleh suaminya, maka dia datanglah ke hakim. Mudah-mudahan hakimnya mau bantu. Karena hukum asalnya, walaupun dia menikah bukan tanpa surat nikah, kalau dia datang ke hakim, nanti hakim yang akan memutuskan, fasakh namanya, yang akan merusak pernikahan itu. Dia dianggap dia sudah lepas dari laki-laki itu. Nah, jadi sebenarnya ini urusan pemerintah sebenarnya. Makanya saya katakan tadi, jangan bermudah-mudahan bernikah siri. Tapi kalau sudah tidak menafkahi, ya dia boleh gugat cerai. Tapi kemana dia gugat cerai? Dia pergi ke KUA, dia nggak punya surat, ya kan? Nah itu saya katakan, dia jadi kasihan, terzolimi dia. Terzolimi dia. Makanya tadi, paling nggak dia datang ke hakim, nanti dia minta solusi dari hakim itu. Kalau kata hakim ini, kamu ini nikah, nggak ada surat nikah, yang saya nggak bisa bantu. Nah kalau sudah seperti itu kasusnya, ya kalau ada orang-orang yang pernah menikahkan dia yang memutuskan tali pernikahan itu. Ya, itu caranya, dan itu susah sekali ya. Maka jangan mau, Bu, dinikahi siri. Dan biasanya korbannya istri kedua, ketiga, keempat ini. Nikah ini istri kedua, ketiga, keempat. Jadi nikahnya modelnya banyak. Ada nikah cuma untuk safar, itu ada loh, Bu. Misalnya nih, dan itu di masa lalu biasa orang. Kasihan ibu-ibu ya. Misalnya nih, dia penuntut ilmu, dia berangkat mungkin ke Yaman, dan dia butuh istri di situ, dia nikah di situ, dan istrinya pun ridho. Nanti setelah dia selesai dari Yaman atau dari mana ya, negeri-negeri mana, terus bebas, nanti dia ceraikan istrinya, dia balik ke Indonesia. Itu ada, karena Nabi dan para sahabat pernah menikah ketika safar, maka keluar hukum di situ. Namun kata para ulama, kalau nikah itu tidak hanya sekedar main-main, tidak mengeluarkan sakinah, mawaddah, warahmah, ini pernikahan yang batil. Ini pernikahan yang batil. Sama seperti pernikahan seorang istri ridho, suaminya tidak bersama-sama dia. Misalnya nih, antum nikah, antum kasih syarat, saya nikah dengan kamu, tapi saya pulangnya mungkin sekali setahun. Sekali setahun. Kalau istrinya ridho, maka pernikahannya sah. Sebagai dalilnya apa? Sebagaimana Ummu Salamah memberikan sebagian malamnya kepada istri Nabi yang lain. Cuman masalahnya ini sering ditunggangi agar wanita itu dizolimi. Atau misalnya dia nikah, dia sepakat, kita jumpa sekali setahun saja, karena saya, kata perempuannya, merawat ibu saya di kampung. Itu boleh. Ada pernikahan seperti itu, ada. Dan itu solusi sebenarnya, ya, solusi sebenarnya. Yang penting istrinya ridho, suaminya ridho. Makanya Umar bin Khattab, beliau pernah memberikan batasan kepada wanita, kepada para sahabat yang berjihad 3 bulan, Bu. 3 atau 4 bulan, saya lupa. Ya, 3 atau 4 bulan, sahabat yang jihad disuruh pulang. Karena disebutkan wanita kalau sudah ditinggal lebih daripada 3 bulan akan terjadi fitnah pada diri dia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ustadz, bagaimana hukumnya rekayasa cuaca? Maksudnya apa nih rekayasa cuaca? Kan kadang-kadang kan di instansi pemerintah itu kalau lagi ada event atau lagi ada acara, Ustadz, instansi pemerintah itu kayak BMKG atau Badan Riset, itu merekayasa cuaca supaya mungkin turun hujan ataupun di tempat acara itu tidak turun hujan gitu, Ustaz. Jadi istilahnya awannya digeser atau gimana, nggak tahu, Ustaz. Ya, walaupun pertama sekali harus kita yakin adalah tidak ada yang bisa menahan hujan kecuali Allah. Itu keyakinan dasar itu. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Namun kalau dia menimbangnya dari sisi ilmiah, ya, sebab akibat, ya, hanya sebatas perkiraan, maka tidak mengapa insya Allah. Namun di sini banyak orang tergelincir. Maka Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, beliau mengingkari orang yang mengatakan hujan turun karena uap panas. Ini diantara penyimpangan dalam beragama.
Bu, kan hujannya turun kenapa, Bu? Secara ilmu fisika apa? Ilmu IPA ya. Panas kan, kemudian turun hujan. Nah, ini sebenarnya secara sebab akibat benar. Tetapi karena ilmu ini dikembangkan, akhirnya orang kalau mikirnya panas, oh ntar sore hujan nih. Dia udah nggak mikir lagi Allah yang turunkan. Itu yang bisa menjadi penyimpangan, itu maksudnya. Jadi jangan sampai gara-gara sebab akibat kita melupakan kekuasaannya Allah. Orang selalu bilang, oh ini panas nih, sore pasti hujan ini. Nah, itu nggak boleh itu. Semuanya hak Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami telah menurunkan hujan dari atas langit. Mau panas, mau dingin, ya Allah berhak menurunkan. Jangankan mau panas, api Allah bisa dinginkan, ya atau tidak? Api Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkadang sebab akibat tidak bisa kita pakai selama-lamanya. Tidak bisa kita pakai terus. Karena ada kasus-kasus di mana di luar sebab akibat. Tapi kalau cuma sekedar rekayasa ilmiah, ya memperkirakan, seperti seorang dokter dia ngasih resep, ya kan, resep untuk pasiennya, minum ini insya Allah sembuh, itu tidak mengapa insya Allah. Ya, kita juga nggak mau bilang ini ilmu yang batil, nggak juga. Tapi itu ada dasar ilmiahnya, nggak ada masalah. Tapi keyakinan besar di hati kita, dia turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah, ya silakan Bu. Ya Pak Ustadz, Ya. Saya mau tanya ada dua hal. Satu mengenai tadi walimah. Qadarullah, alhamdulillah waktu itu saya menikahkan anak sudah dipisah waktu itu ya Pak Ustadz, berhak bisalah kita jalankan, alhamdulillah. Hanya saya baru tahu kalau ternyata dalam walimah itu tidak boleh naruh kotak angpau. Jadi, kotak ngemis ya. Betul, kita nggak tahu waktu itu sama sekali. Jadi ya ada aja di situ dari waktu itu dari event organizer-nya dari yang syariah, mereka yang syar'i, jadi mereka yang naruh juga. Jadi, nah itu bagaimana hukumnya karena hasil dari itu kan langsung dipegang sama anak-anak kami, gitu. Jadi saya nggak tahu tuh hukumnya seperti apa. Ya. Yang kedua, saya punya ipar adik sepupu dari suami, itu tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Alhamdulillah sudah mu'alaf, baru mu'alaf lah, alhamdulillah tahun lalu. Hanya kan tinggal di Bali itu dia tuh punya usaha catering. Jadi dia kalau saya sering ngobrol sama dia apa yang dilakukan gitu ya dengan kegiatan di Bali itu, dia agak susah untuk ngaji. Jadi untuk mendapatkan kajian sunnah di Bali itu kerepotan sehingga dia belum bisa baca Quran. Dia suami istri belum bisa baca Quran dan jadi kegiatannya ya hanya melulu kegiatan duniawi lah untuk mencari uang. Yeah. Nah mencari uangnya salah satunya catering. Jadi di sana karena banyak perayaan non Islam kayak galungan kayak segala macam itu dia tuh selalu menerima pesanan itu, order itu tuh Pak Ustadz. Saya udah bilang kamu nggak boleh sebenarnya. Terus saya mau makan apa gitu, itu saya gimana caranya? Karena saya bisnis saya itu gitulah gitu Pak Ustadz. Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Baik, ya, terima kasih. Allah. Ya, pertama berkaitan dengan masalah hukum meminta-minta ya. Ketika kita pesta, ya, jangan pernah kita meletakkan kotak kotak ampau di depan kita pintu masuk. Itu sama seperti kita minta-minta, itu sama. Kadang-kadang orang itu minta-minta, Bu, karena diletakkan. Nanti kalau orang pengen dia ngasih, dia akan kasih langsung kepada mempelai. Itu kalau niat ngasih. Tapi kalau sudah diletakkan, orang nggak enak. Kadang-kadang ditemukan amplopnya kosong lagi, Masya Allah. Maka itu termasuk meminta-minta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaiat para sahabat untuk tidak meminta-minta. Dan datang dengan lafaz nakirah dalam bahasa Arab. Kata para sahabat, bayatna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala tas'alan nasa syai'a, atau kama qala. Kami pernah berbaiat kepada Nabi untuk nggak pernah minta-minta sama siapapun. Kata Syekh Utsaimin, minta-minta di sini semua hal. Selagi kita tidak darurat, masih bisa kita, jangan minta sama orang. Termasuk meletakkan itu. Nah, kalau sudah terlanjur, nggak tahu ilmunya ya kan, nggak tahu bagaimana ilmu sebelumnya, sebenarnya itu harta halal. Karena orang kan ngasih, insya Allah dia ikhlas, insya Allah. Kita usul-usul aja.
ya kan? Orang ngasih dia mungkin ikhlas, dia ngasih seberapa yang dia mau. Dan dipakai insya Allah tidak apa-apa. Kalau sudah terpakai, insya Allah tidak mengapa. Itu bukan harta haram. Ya. Itu hibahnya orang, hadiah. Tapi hadiah yang keluar karena ditagih di depan. Ya. Ya walaupun mungkin sebenarnya ada orang yang ikhlas juga gitu. Tapi itu harta boleh dipakai, nggak ada masalah. Ya. Tapi untuk ke depan, untuk ke depan maka lebih baik jangan. Nah, yang kedua, habis waktu. Baik, sedikit lagi ya. Yang kedua berkaitan dengan dia tinggal di Bali. Ya. Pertama cari kan ada Bali mengaji kalau saya tidak salah. Ada Bali mengaji atau apa gitu majelis di situ, Bu. Bahkan YouTube-nya ada Bali mengaji. Tapi saya nggak tahu ya apakah sekarang masih ada atau tidak majelisnya. Tapi insya Allah masih ada. Dia cari majelis-majelis orang-orang yang sudah ngaji sunnah, bilang. Cari di situ. Nah, berkaitan dengan pekerjaannya juga. Kalau dia pekerjaannya berkaitan dengan hal yang seperti itu, dia harus cari pekerjaan yang lain. Atau dia batasi. Dan dia harus yakin dengan ma'isyah yang halal yang Allah siapkan. Harus dia yakin, makanya harus dia belajar agama. Jadi, iring dia belajar agama, supaya dia mampu meninggalkan. Tapi kalau kondisi sekarang dia masih baru, tentu berat bagi dia. Maka ibu suruh dia sekarang belajar tauhid, belajar akidah. Nanti dengan sendirinya, kalau dia benar-benar jujur belajar, dia akan tinggalkan dengan mudah. Ya, dia akan tinggalkan dengan mudah. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena waktu sudah masuk, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.